Sasmita Hudri atau biasa dipanggil Mita. Dia adalah perempuan berusia 23 tahun yang tinggal di Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mita dikenal sebagai sosok yang baik dan mudah bergaul. Sasmita Hudri merupakan perempuan yang memiliki paras cantik. Mita sendiri adalah alumni SMA 1 Batui dan ia telah menikah. Namun sayangnya, tidak banyak yang bisa diungkap dari kehidupan pernikahannya. Namun yang pasti, Mita diketahui telah pisah ranjang dengan suaminya sekitar setahun lebih. Dan selama itu, Mita tinggal di rumah orang tuanya. Selain itu, Mita juga diketahui telah memiliki seorang putra berusia sekitar 3 tahun. Jadi di rumah orang tuanya itu, Mita tinggal hanya bertiga dengan anak dan keponakannya. Tidak jarang terkadang dia hanya seorang diri saja di rumah itu. Ayah Mita, menurut informasi yang beredar, berada di wilayah Kecamatan Luhuk Timur. Sementara ibunya hanya sekali pulang dalam seminggu karena lebih sering menghabiskan waktunya di kebun. Sementara itu, terkadang anak Mita dititipkan kepada tetangga jika Mita memiliki kegiatan di luar rumah. Pada suatu hari, Mita kehilangan satu tas pakaian miliknya. Namun tak lama setelah kehilangan pakaian miliknya itu, Mita malah melihat pakaiannya dipakai oleh orang lain. Dan setelah ditelusuri, ternyata orang itu membeli baju dari seorang pemuda yang bernama Oji. Oji sendiri saat itu berusia 18 tahun. Singkat cerita, Mita yang memang sudah kenal dengan Oji pun langsung mendatanginya pada Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 3 sore. Saat itu, Oji sedang berada di sebuah bengkel di Kelurahan Lamo. Di sana, Mita langsung melabrak dan menuduh Oji yang telah mencuri pakaiannya. Kejadian itu pun disaksikan banyak orang yang berada di bengkel itu. Setelah melampiaskan semuanya, Mita kemudian pulang saat hari sudah mau menjelang maghrib. Dalam perjalanan pulang, ia sempat mampir ke kios dekat rumahnya untuk berbelanja sejumlah barang, salah satunya membeli sampo. Mita kemudian langsung pulang ke rumah. Saat itu, di rumahnya, Mita hanya seorang diri. Anaknya masih di rumah tetangganya, sedangkan keponakannya juga sedang tidak ada di rumah. Setelah seharian beraktivitas di luar, Mita kemudian mandi. Sementara tanpa ia sadari, Oji yang merasa sakit hati usai dibentak-bentak olehnya, sudah berada di belakang rumahnya sambil mengintai aktivitasnya secara diam-diam. Saat itu, Oji mendatangi rumah Mita dengan rencana dan niat hatinya yang sudah bulat untuk menghilangkan nyawa Mita. Lalu sekitar pukul 7 malam, masih di hari yang sama, Oji masuk ke rumah Mita melalui pintu samping. Di sana, ia mendengar Mita tengah mandi di dalam kamar mandi di rumah itu. Oji kemudian bersembunyi di balik kulkas dan menunggu Mita selesai mandi. Tak lama kemudian, Mita pun akhirnya keluar dari kamar mandi itu dengan hanya mengenakan selembar handuk membalut tubuhnya. Lalu tanpa basa-basi, Oji langsung melancarkan aksinya. Dia membekap mulut Mita dari arah belakang dan berusaha menekan lehernya. Mita berusaha melawan, namun tenaganya tidak sebanding. Oji kemudian berusaha menyeretnya masuk ke dalam kamar. Saat sedang menyeret Mita, handuk yang digunakan Mita itu pun terlepas dan terjatuh ke lantai. Melihat tubuh polos Mita, Oji kemudian mulai bernafsu dan berniat untuk memperkaosnya. Mita kemudian dibanting oleh Aji ke atas kasur. Lalu ia menyumpal mulut Mita menggunakan celana Mita yang saat itu tergeletak di kasur itu. Dengan nafsu birahi yang sudah semakin memuncak dan joni miliknya yang sudah berdiri tegak, Oji pun langsung melancarkan aksinya memperkaos Mita yang sudah dalam keadaan setengah sadar. Ia memegang tangan dan menikmati tubuh polos Mita dengan posisi menindih. Di saat Oji sedang memperkaos Mita dengan kondisi mulut yang disumpal celana, kedua tangannya dipegang dan tubuhnya ditindih. Di saat itu pula Mita menghembuskan nafas terakhirnya karena tidak bisa bernafas. Lalu setelah puas melakukan aksinya dan menyalurkan hasratnya, Oji kemudian menggotong tubuh Mita dan membuangnya ke belakang rumah Mita serta menutupnya dengan bebatuan serta bendera umbul-umbul. Sebelum kabur dari tempat kejadian, Oji ternyata masih sempat mengambil handphone Oppo warna biru milik Mita. Dan malam itu juga, handphone itu langsung ia bawa ke sebuah counter. Di counter itu, Oji meminta untuk dibukakan passwordnya.
Namun tidak ada informasi terkait berhasil atau tidak ia dalam membuka password HP milik Mita itu. Namun yang pasti, setelah itu Oji langsung kembali pulang ke rumahnya. Sementara di sisi lain, pihak keluarga Mita mulai khawatir karena tak mendapat kabar darinya setelah terakhir kali terlihat pada Selasa 4 Oktober. Ditambah HP-nya yang tidak bisa dihubungi, membuat keluarganya semakin merasa panik. Pihak keluarga juga sempat menanyakan keberadaan Mita kepada teman-temannya, saudara, bahkan ke mantan suaminya. Namun semuanya kompak menjawab tidak tahu akan keberadaan Mita. Setelah 2 hari dinyatakan menghilang, tepatnya pada Kamis siang tanggal 6 Oktober tahun 2022, keponakan Mita yang hendak beraktivitas di belakang rumah itu tak sengaja melihat adanya jasad di tumpukan umbul-umbul dan batu. Ia pun kaget dan langsung berlari mengabari keluarganya yang lain. Kemudian setelah ditelusuri, mereka pun tak menyangka karena jasad tanpa busana itu ternyata adalah Mita yang sudah 2 hari menghilang. Kemudian bapaknya Mita dibantu beberapa warga mengeluarkan jasad anaknya itu lalu dibawa ke dalam rumah. Pihak keluarga kemudian menghubungi polisi dan meminta untuk dilakukan otopsi. Karena menurut keluarganya, kondisi meninggalnya Mita terdapat ketidakwajaran. Jasad Mita kemudian dibawa ke RSUD Luwuk untuk dilakukan proses otopsi. Setelah jasad Mita ditemukan tanpa busana di belakang rumahnya, pihak kepolisian kemudian langsung menggelar olah TKP dan mencari barang bukti dengan mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi. Polisi juga melacak beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan hilangnya nyawa Mita. Saat itu, pihak kepolisian memeriksa 3 hal, yaitu mantan atau suami Mita yang sudah tak tinggal serumah atau sudah pisah ranjang. Kemudian orang-orang yang dekat dengan Mita, serta mengecek apakah Mita memiliki permasalahan dengan seseorang. Selanjutnya, pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan dan pada Jumat 7 Oktober 2022, sekitar pukul 3 dini hari, polisi berhasil mendapatkan petunjuk bahwa seorang pria berinisial OS alias Fauji diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa Mita. Hal ini berdasarkan keterangan seorang saksi bahwa ia pernah melihat ponsel Oppo warna biru, mirip seperti ciri-ciri ponsel milik Mita dalam penguasaan pria berinisial OS alias Oji. Atas keterangan saksi tersebut, polisi langsung bergerak melakukan pencarian terhadap keberadaan Oji. Dan kurang lebih sekitar 15 menit melakukan pencarian, posisi Oji pun diketahui sedang berada di dalam kios milik neneknya di Kelurahan Lamo, di mana kios tersebut tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Mita. Saat itu, Oji ditemukan sedang tidur di dalam kios neneknya, yang kemudian langsung dibangunkan dan diamankan ke Mapolsek Batui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya itu, Oji dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana metong atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu pasal 351 ayat 3 mengenai tindakan yang berujung hilangnya nyawa. Pasal 365 ayat 3 mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Serta pasal 286 mengenai pemerkosaan. Kepergian Sasmita Hudri tentunya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi itulah dia kisah tentang Sasmita Hudri, perempuan cantik yang harus kehilangan nyawa hanya karena pakaian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari diskusi di komentar. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih.